Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di subbab al-birr was-shilah, bab hadis-hadis tentang kebaikan dan silaturahmi. Kita masuk hadis yang ke-7 pada subbab ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis yang ke-7. Wa an Abdullah bin Amr bin As. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala minal kabairi, termasuk dosa besar, termasuk salah satu dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencaci orang tuanya. Jadi kata Rasulullah, termasuk salah satu dosa besar adalah seseorang mencaci orang tuanya, ayah ataupun ibunya. Qila, ditanya Rasulullah, wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Lah, mana mungkin ya Rasulullah ada orang yang mencaci orang tuanya? Masa sih Rasulullah, gimana caranya kok ada orang yang berani mencaci maki, mencela orang tuanya? Qala na'am, Rasulullah menjawab, ada. Kata Rasulullah, iya ada. Seperti apa contohnya? Yasubbu abar rajuli, yaitu ketika ada seseorang mencaci maki ayah orang lain, fayasubbu abahu, maka orang lain itu kemudian mencaci maki ayahnya. Wa yasubbu ummahu, ada juga seseorang yang mencaci maki ibu orang lain, fayasubbu ummahu, maka orang lain itu kemudian balik mencaci orang itu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis yang ke-7, Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu bentuk dosa besar yaitu mencaci maki orang tua kita. Dengan cara apa? Kita mencaci maki orang tua orang lain, ayah orang lain, ibu orang lain, maka orang yang kita caci maki ayah ibunya itu balik mencaci maki ayah ibu kita. Itulah maksud dari mencaci maki orang tua, dan itu termasuk bagian dari dosa besar.
Walaupun sempat kemarin Bapak Ibu rahimakumullah kita sedikit menyebutkan berkaitan dengan macam-macam dosa besar. Tentunya yang paling besar adalah kemarin kita sampaikan bahwa anta ja'ala lillahi niddan, menyekutukan Allah, syirik. Itu ranking pertama dosa besar. Adapun ranking kedua dan seterusnya ada sedikit perbedaan pendapat. Kemarin kita sampaikan ada yang menyebut uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian membunuh, kemarin lebih-lebih membunuh anak-anaknya, termasuk berzina, khamr, riba dan seterusnya. Dan hadis yang ketujuh ini Nabi menyebutkan, yaitu salah satu dosa besar ketika ada orang mencaci maki orang tua orang lain, kemudian orang lain itu balik mencaci maki orang tua kita. Jadi naudzubillah sebetulnya ini apa bahasa Jawanya ya? Ngelok-ngelok nih apa namanya? Itulah pokoknya. Mencaci maki orang lain, maka kemudian orang lain itu juga balik mencaci maki kita. Artinya apa yang kita lakukan itu tentunya ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Nah, feedback ya, timbal baliknya. Makanya kata Syekh Al-Bassam di sini, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila yang kita lakukan itu baik, maka yang kembali adalah kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau yang kita kerjakan adalah keburukan, maka yang kembali kepada kita adalah keburukan. Jadi itu tidak mencela, membuli keluarga orang lain, ayah ibu orang lain, termasuk yang sejenis dengan itu, seperti rasnya, daerahnya Madura, elek, gitu-gitu lah. Orang Madura juga plus, Jawa, gitu, macam-macam lah gitu ya. Jadi yang sejenis dengan itu atau macam-macam, artinya tidak mencela orang lain, termasuk hal-hal yang melekat kepada orang itu tidak dicela. Kalau kita tidak ingin dicela juga gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau menanam kebaikan, tentunya yang kita panen adalah kebaikan gitu ya. Sebaliknya, kalau yang kita tanam adalah keburukan, yang kita panen adalah keburukan. Gimana itu kalau maqalah Arab itu, man yazra yahsud, kalau tidak salah ya. Barangnya siapa yang menanam dia akan panen. Tergantung apa yang dia tanam tentunya ya. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan mencela ini atau mencaci maki ini juga dilarang mencaci maki Tuhan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan surah Al-An'am surah ke-6 ayat 108, kata Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Al-ayah. Janganlah kalian menghina, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau itu dilakukan, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, mereka akan balik mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda kutip ya, yang menjadi korban adalah Allah Subhanahu, tanda kutip ya. Allah kan bukan korban tentu ya. Maksudnya yang akan dicela nantinya adalah Allah Subhanahu wa taala kalau kita mencela, mencaci maki keyakinan orang lain, agama orang lain, Tuhan orang lain gitu ya. Tentunya dilarang mencela.
Yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Islam adalah mengajak orang lain kembali kepada Islam, gitu ya. Tentunya tidak perlu mencela, tidak perlu mencaci maki, kecuali memang di dalam perdebatan, gitu ya. Yang memang kita menampilkan fakta, itu tentunya boleh-boleh saja. Misalkan debat antar agama dan seterusnya. Karena bagaimanapun gitu ya, keberagamaan yang dihasilkan dari paksaan biasanya akan berujung kepada kemunafikan. Itu ya, biasanya seperti itu. Walaupun tidak semuanya, ada beberapa kasus keyakinan atau keberagamaan seseorang yang dihasilkan dari proses pemaksaan biasanya akan berujung kepada kemunafikan. Makanya tidak perlu dipaksa. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-7. Salah satu dosa besar adalah kita mencaci maki ayah atau ibu orang lain, kemudian timbal baliknya adalah orang lain itu juga akan mencaci maki, mencela ayah ibu kita. Yang namanya dicela tentunya tidak akan terima, gitu ya. Karena tentunya seorang anak layak membela orang tuanya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-8. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abi Ayyub radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu li muslimin. Ini pernah mungkin kami sampaikan hadis ini. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, fauqa thalathi layalin, melebihi 3 malam atau 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha, mereka saling bertemu tetapi saling berpaling, saling membelakangi. Wa khairuhuma alladhi bada bisalam, adapun orang terbaik di antara keduanya, orang terbaik di antara dua orang yang berselisih adalah orang yang memulai, yang pertama kali mengucapkan salam. Ini dahsyat sekali sebetulnya hadis ini. Ini mudah ketika diartikan, diterjemahkan gitu ya. Tapi susah banget untuk dilakukan ya. Susah soalnya apa? Udah kadung gengsi, udah kadung tidak bertegur sapa, udah kadung bertengkar, udah gengsi untuk menyapa duluan, gengsi kalau ngajak berdamai duluan. Itu. Makanya kata Rasul, tidak halal atau haram bagi seorang muslim berselisih, tidak bertegur sapa melebihi 3 hari. Artinya Nabi memberikan batas lah, maksimal gitu ya. Kalau 1 hari bisa damai, alhamdulillah gitu ya. Atau bahkan nggak nyampe sehari, alhamdulillah. Ya tentunya Nabi memberikan 3 hari ini, tentunya Nabi juga mengerti dan sangat paham sekali bahwa yang namanya manusia pastinya gitu ya, ada clash, ada konflik, ada ketidaksukaan dengan orang lain. Tetapi yang dilarang oleh Rasulullah, jangan sampai kebencian itu, jangan sampai perselisihan itu, jangan sampai pertengkaran itu berlarut-larut. Yang namanya manusia masih tetap ada lah, kumpul tiap hari gitu ya. Apalagi suami istri tiap hari kan. Yang paling sering suami istri biasanya, pengalaman soalnya. Tapi alhamdulillah gitu ya, paling berpotensi berdamai. Yang nyapa duluan itulah yang terbaik.
terbaik gitu ya. Seorang suami biasanya gengsi lah, kalau mau menyapa duluan udah kepala keluarga gitu ya, malas untuk menyapa, untuk berdamai duluan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, artinya Nabi yang minta kepada kita jangan sampai pertengkaran, perselisihan di antara kita kaum muslimin berlarut-larut. Alangkah lebih baiknya perselisihan itu segera diselesaikan, segera didamaikan, dan kita perlu juga mengingat bahwa orang terbaik di antara dua orang yang berselisih adalah orang yang memulai mengucapkan salam atau orang yang memulai melakukan mengajak perdamaian. Jadi itu melakukan semacam rekonsiliasi lah kalau gitu ya, atau kalau bahasa bahasa hukum ya, mediasi itu kan, mediasi. Di mediasi ketika ada orang yang bertengkar, berselisih, kemudian adakan mediasi pihak ketiga agar gimana dua orang yang berselisih ini segera berdamai. Betul. Kalau tidak bisa berdamai dua orang, kita bisa mengundang pihak ketiga, Bapak Ibu ya. Biasa kan orang udah bertengkar itu gak mau berdamai kalau tidak ada yang menengahi. Ada atau tidak? Ada banyak itu. Baru mau damai kalau ada yang menengahi, ada mediatornya tadi. Ada orang yang memediasi agar dua orang yang berselisih ini segera berdamai. Jadi itu. Itu Bapak Ibu, dan itu sangat bagus sekali. Orang yang berusaha mendamaikan perselisihan orang lain itu pahalanya gede, pahalanya luar biasa. Itu mediasi. Jadi kalau bertegur sapa, setidaknya mengucapkan salam, assalamualaikum gitu. Dan memang ucapan assalamualaikum itu Bapak Ibu rahimakumullah gitu ya, dahsyat sekali kan sebetulnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Rasulullah melanjutkan, ala adullukum ala amalin idza amiltahu tahabbu. Bolehkah saya tunjukkan kepada kalian satu amalan yang kalau dikerjakan kalian akan saling berkasih sayang? Kata Rasulullah, afshu as-salam, tebarkan salam. Setidaknya ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tentunya bisa dibilang batas minimal dari menebarkan salam. Itu batas minimal. Ya lebih dari itu mungkin bisa membantu orang lain atau menerima orang lain, mengajar orang lain, itu bagian dari menebarkan salam, keselamatan kepada orang lain. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang hadis ke-8, Nabi sekali lagi meminta kepada kita agar perselisihan yang terjadi di antara kita kaum muslimin jangan sampai berlarut-larut, diadakan perdamaian, rekonsiliasi. Dan lagi-lagi kita perlu ingat bahwa yang terbaik adalah orang yang menyapa duluan, yang mengajak damai duluan. Dan itu sebetulnya Bapak Ibu sikap dari seorang muslim. Memang kan muslim itu artinya adalah orang yang menebarkan kedamaian. Salah satu makna dari kata muslim adalah orang yang menebarkan keselamatan atau perdamaian. Dan salam ini udah menjadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Selamat gitu ya. Itu bahasa Arab sebetulnya, dari kata salam atau salamah. Itu keselamatan. Udah menjadi bahasa Indonesia.
Muslim orang yang menebarkan keselamatan, kedamaian, atau bahasa lainnya, istilah lainnya juru selamat lah gitu ya, kalau mau diistilahkan itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-9. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Jadi setiap perbuatan baik adalah sedekah. Jadi sedekah itu tentunya tidak hanya kita sedekah tidak hanya menyemplungkan uang 1000 kota amal gitu ya. Tentunya segala kebaikan itu adalah sedekah. Ngajar ya sedekah, nanti ada jajan setelah pengajian juga sedekah gitu ya. Senyum sedekah. Nah ini sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kama qala Rasulullah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Gosok gigi dulu tentunya ya, nanti bau malah kan. Senyum terus. Jadi senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah tentunya maknanya lebih luas daripada kata infak ataupun zakat gitu ya. Sedekah bisa bermakna segala bentuk kebaikan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ayat yang ada di kota amal tuh, di kota amal sini gitu ya, yang diterjemahkan itu kan surah Al-Munafiqun kan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani, terus gimana, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Al-Munafiqun sebelum terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, salurkanlah, infakkanlah hartamu sebelum ajal menjemputmu. Ketika udah mau mati, udah mau meninggal dunia gitu ya. Ya Allah, berikanlah aku waktu sejenak saja, fa asaddaqu, maka saya akan bersedekah. Nah, itu ya. Sedekah di situ bisa bermakna khusus atau bermakna secara umum. Kalau sedekah makna khusus berarti dia berinfak gitu ya, atau menderma, menyalurkan santunan, zakat dan seterusnya. Adapun sedekah dalam pengertian umum adalah maksudnya melakukan amal-amal kebaikan. Jadi itulah kemudian yang diminta oleh orang yang akan mati, oleh orang yang akan meninggal dunia, minta kepada Allah, ila ajal yang qarib, Allah berilah 1 menit gitu ya, atau bahkan enggak sampai gitu ya, waktu tunda ajalku ya Allah, semenit saja, niscaya semenit itu akan aku gunakan untuk bersedekah, untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Tapi tentunya ajal tidak bisa ditunda Bapak Ibu rahimakumullah. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah datang, sudah tiba, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, udah enggak bisa itu. Ajal itu namanya. Nah, jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, segala kebaikan adalah sedekah. Tidak terbatas berapa tadi, nyemplungin uang 1000 rupiah ke kotak amal itu sedekah juga gitu ya. Tapi sedekah dalam makna yang luas adalah segala bentuk amal soleh. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan
Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10 pada kesempatan kali ini. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah manis berseri-seri. Jadi Nabi berpesan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita mengentengkan, meremehkan amal soleh sekecil apapun. Sekalipun ketika kita berjumpa dengan saudara kita memasang wajah ceria, itu pahala itu. Ini sederhana tapi sulit dilakukan. Sulit ini. Wajhin tulkin sulit. Wajah ceria, wajah manis, menyejukkan ketika berjumpa dengan saudaranya. Apalagi sudah kebanyakan ngotang gitu, ya udah cemberut terus kerjanya itu. Cemberut, dan banyak masalah-masalah yang lain lah tentunya. Bawaannya cemberut. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, memasang wajah manis gitu ya, wajah berseri-seri ketika bertemu dengan saudara kita, itu merupakan amal soleh yang mungkin bagi sebagian orang itu sepele, itu sederhana, tapi insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah begitu besar pahalanya, itu besar. Sepele gitu ya. Wajhin tulkin ini. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman itu kan bercabang, banyak tingkatannya kata Rasulullah. Adapun tingkatan iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, tauhid. Kemudian wa adnaha, adapun tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan duri atau ya batu lah gitu ya, yang ada di jalan, batu atau duri atau paku gitu ya, atau batang pohon, disingkirkan agar pengguna jalan enak ketika melewati jalan itu mungkin ringan di mata orang lain, tapi tentunya itu juga akan insyaallah bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita menyepelekan amal-amal soleh. Karena sebagaimana ayat yang sering kita dengar gitu ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi amal kebaikan sekecil dzarrah kemarin sempat kita sampaikan, dzarrah adalah benda yang paling kecil. Kalau dulu dzarrah itu oleh para ulama tafsir dimaknai biji sawi, itu dulu. Tapi sekarang katanya ada benda yang lebih kecil dari biji sawi gitu ya. Ya entah apa, atom dan seterusnya lah gitu ya. Jadi barang siapa gitu kata Allah Subhanahu wa taala melakukan amal kebaikan sebesar atau sekecil biji dzarrah atau barang yang kecil, yang paling kecil sekalipun, orang itu akan melihat balasannya. Itu tidak perlu dientengkan, tidak perlu diremehkan. Dan tentunya ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai kita kemudian fokus kepada amal-amal yang besar, malah yang enteng-enteng, yang ringan-ringan tidak
kerjakan itu juga kurang pas juga gitu ya. Fokus ke enteng-enteng, ke yang gede-gede, tapi malah yang ringan-ringan ditinggalkan, tidak dikerjakan. Sunnah-sunnah yang ringan dikerjakan, alhamdulillah, sedikit demi sedikit. Sunnah-sunnah yang sulit juga dikerjakan. Senyum. Kalau sunnah yang gede-gede misalkan yang berat-berat lah, kayak tahajud mungkin gitu ya, apalagi salat duha mungkin, atau puasa Senin Kemis mungkin gitu ya. Kalau kita tidak mampu melakukan sunnah yang gede-gede seperti itu, setidaknya kita melakukan amal-amal kebaikan, kesunahan Rasulullah yang ringan-ringan saja. Seperti apa misalkan menikah, ringan atau tidak menikah ini? Baik Bang, itu sunnah gitu ya, menikah dan lain semacamnya. Sunnah-sunnah yang lain yang ringan. Minum dengan tangan kanan, ringan, sunnah. Keluar masjid dengan kaki kiri, sunnah, pahala. Masuk masjid baca doa, sunnah, pahala. Itu ringan. Bisa dilakukan insyaallah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. Wa anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tabakhta maraqatan, apabila kalian memasak kuah, memasak kalau kuah memasak kuah, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Ini ringan ya Pak Ibu ya, ringan ini. Kalau masak kata Rasulullah, kuahnya diperbanyak. Kalau pas masak yang berkuah gitu ya. Kalau enggak berkuah, enggak usah dipaksa berkuah Pak Ibu ya. Misalkan nasi goreng enggak kasih kuah kan repot juga gitu ya. Kalau pas masak yang berkuah, jadi berbanyak kuahnya, atau perbanyak juga dagingnya gitu ya. Kemudian perhatikan tetangganya. Tetangganya cuma meloh bau melolo jangan ngobrolnya. Cuma dengar baunya doang, harumnya doang, tapi tangganya enggak merasakan masakannya. Nah, itu kurang elok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tetangganya dikasih bagi. Masak gulai gitu ya. Kalau masak gulai tentunya jangan kuahnya doang yang dikasih Bapak Ibu ya. Dengan dagingnya juga tentunya. Artinya maksudnya di sini kalau pas masak kuah gitu ya, pas adanya itu tentunya diperbanyak kuahnya, tetangganya dikasih. Ini tentunya sepele, tapi ini sangat efeknya luar apa? Luar negeri, luar biasa maksudnya, bukan luar negeri. Itu luar biasa. Ini mungkin hadis yang sering dipraktekkan oleh oleh Bude ini kayaknya. Oleh Bude Parti sering ngasih tahu, kasih. Bahkan satu potong tahu dikasih gitu ya. Kadang juga telur 2 dikasih gitu. Telur goreng gitu kan. Kadang tempe juga dikasih gitu kan. Padahal saya enggak pernah ngasih. Gitu. Itu ringan sebetulnya, ngasih tempe, ngasih satu potong tahu atau kuah atau bahkan nasi juga, itu ringan, tapi ketika dipraktekkan sangat luar biasa, membangun sikap silaturahmi di antara kaum muslimin, di antara kehidupan bertetangga. Artinya tidak harus muluk-muluk banyak yang kita berikan, yang kita punya kita bagi kepada orang lain. Seperti yang tadi kami sampaikan, yang Bude itu
lakukan itu. Walaupun Bapak Ibu rahimakumullah, kita kan sering mendengar ayat yang pernah kami sampaikan. Allah kan menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 92, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Bagus. Jadi berinfak, bersedekah dengan apa yang kita cintai itu sangat bagus. Tapi bukan berarti berinfak dengan sesuatu yang remeh itu tidak boleh. Boleh, tetap boleh dan tetap bagus gitu ya. Sekalipun yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu kecil gitu ya, ringan, tahu, tempe, atau nyemplungin 1000 di kotak amal 2000 dan seterusnya, itu ringan, remeh, tapi tetap ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah, ringan. Tetap sekalipun Allah menyebutkan bahwa kita diminta oleh Allah untuk berinfak, bersedekah dengan apa yang kita cintai, tetapi tetap dianjurkan juga tetap kita berinfak, bersedekah, menderma dengan hal-hal yang mungkin terlihat sepele. Terlebih infak sedekah yang kita salurkan itu tepat sasaran, bagus juga itu. Mungkin sedikit gitu ya, tapi tetap tepat sasaran, itu mantap itu, mantap. Ada orang kelaparan gitu ya, orang kelaparan, udah mau mati ini kita. Kemudian kita kasih ATM 10 juta, keburu mati kan, ATM-nya jauh masih 10 kilo gitu ya. Ada nasi 1 piring, kita kasih sepiring, ringan sebetulnya, tapi itulah sebetulnya yang paling dibutuhkan ketika itu, daripada kita ngasih 10 juta tapi masih ATM-nya jauh, atau kita membantu orang sedang tenggelam, kita kasih besi atau emas 10 kilo, ini emas atau ini kayu, pilih yang mana? Pilih kayu lah gitu ya. Kalau pilih emas tenggelam dia. Nah itu maksudnya tepat sasaran. Infaknya yang mungkin yang dia bantu ringan, tapi sepele, tapi tepat sasaran, on target gitu ya. Itu luar biasa. Nah itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya ada 4 hadis atau 5 hadis yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.